Pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Pemilu atau pemilihan umum adalah sebuah sarana yang sah dan konstitusional dalam memilih dan menentukan kepemimpinan nasional suatu negara. Demokrasi yang mengakar, kenalin, nama aku Fikar. Hai halo semuanya. Di video sebelumnya, aku sudah membahas tentang demokrasi liberal yang menjadi pondasi demokrasi parlementer yang ada di Indonesia. Di video kali ini, aku akan membahas tentang pemilu yang pertama kali diadakan di Indonesia. Karena jika tidak ada pemilu, demokrasi parlementer tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Yuk kita simak bareng-bareng. Di Indonesia, pemilu telah 12 kali terselenggara sejak pertama kali digelar pada 9 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota konstituante yang bertugas merumuskan Undang-Undang Dasar pengganti Undang-Undang Sementara tahun 1950. Kesuksesan penyelenggaraan pemilu 1955 tidak terlepas dari kepemerintahan era Presiden Soekarno. Saat itu, ia memimpin Republik Indonesia yang baru berdiri 10 tahun. Menurut Herbert Feith dalam bukunya Pemilihan Umum 1955, penyelenggaraannya digambarkan tanpa adanya gesekan horizontal yang berarti. Meski Indonesia tidak punya pengalaman pelaksanaan pemilu yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilu Indonesia atau PPI atau perwakilan dari anggota partai-partai politik, Bung Karno berhasil menyelenggarakan pemilu yang diikuti oleh 118 peserta yang terdiri dari 36 partai politik, 34 organisasi masyarakat, serta 48 calon perseorangan untuk memperebutkan 257 kursi di DPR RI. Patut dicatat dan dibanggakan bahwa pemilu yang pertama kali digelar tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur, adil, serta sangat demokratis. Hal tersebut tidak bisa dilepas dari sosok Bung Karno yang senantiasa mendorong persatuan dan kesatuan bangsa, meski harus berkompetisi dalam pemilu tahun 1955. Dalam beberapa pamflet yang berhasil ditemukan dalam kampanye pemilu tahun 1955, Bung Karno dengan jelas menyebutkan bahwa pemilihan umum jangan menjadi tempat pertempuran perjuangan perpartaian yang dapat memecah belah persatuan bangsa Indonesia. Seruan tersebut bukan tanpa alasan jika melihat 43.104.464 pemilih terdaftar di Daftar Pemilih Tetap atau DPT dari total 77.987.879 penduduk Indonesia. Dengan jumlah pemilih tersebut, kerawanan antar polarisasi bangsa ditakutkan muncul akibat kepentingan partai politik yang saat itu sangat dominan terjadi akibat bongkar pasang kabinet pemerintahan. Bahkan, 5 hari sebelum terjadinya pemilu pertama dilaksanakan, tepatnya pada tanggal 27 September tahun 1955, Bung Karno berpidato di hadapan Kongres Rakyat Jawa Timur. Adapun beberapa pesan dalam pidato tersebut adalah tekad Bung Karno yang menginginkan bahwa Indonesia tetap berdasarkan Pancasila. Selain itu, Bung Karno juga menekankan bahwa Indonesia bukan memilih suatu golongan, tetapi Indonesia adalah milik seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sehingga beliau juga mendorong persatuan nasional meski pada kenyataannya Indonesia terdiri dari berbagai suku, adat istiadat, ras, dan agama. Pemilu tahun 1955 merupakan ajang pembuktian bagi Indonesia sebagai negara demokratis yang baru lahir, adalah kebanggaan tersendiri atas pembuktian Indonesia di mata internasional dalam hal kematangan dan kedewasaan sebagai sebuah bangsa yang menginjak dasawarsa. Tingginya angka partisipasi masyarakat yang mencapai 87,65% dari total 37.785.000
pemilih hadir berpartisipasi dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan 37.837.105 pemilih hadir pada pemilihan anggota konstituante menjadi keberhasilan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Itulah tadi sejarah singkat tentang pemilu pertama yang diadakan oleh bangsa Indonesia pada tanggal 9 September 1955 untuk anggota DPR dan 15 Desember 1955 untuk anggota-anggota konstituante. Terima kasih sudah menonton video aku sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah, bye-bye. Toodles!